Pemirsa, seorang warga Jombang, Jawa Timur menjadi orang pertama kali yang menggendong dan menyelamatkan Gala, bayi dari Vanessa, setelah kecelakaan. Ini adalah Ansori, 54 tahun, warga dusun Gondang Legi, desa Gondang Manis, kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur. Pria ini sehari-hari bekerja sebagai pedagang beras. Pada saat peristiwa kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya, Ansori tengah membeli es kelapa muda di bawah jalan tol. Dijelaskan Ansori, saat dirinya menikmati es kelapa muda, ia mendengar suara dentuman keras. Karena memastikan telah terjadi kecelakaan, Ansori pun naik ke jalan tol dengan memanjat. Meski telah memberikan pertolongan dalam kecelakaan tersebut, Ansori belum mengetahui korban kecelakaan adalah artis Vanessa Angel. Ansori baru tahu korbannya Vanessa Angel beberapa jam kemudian. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelamatan atau kondisi pertama kali saat terjadinya kecelakaan, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Ansori langsung, selaku warga yang pertama kali menggendong Gala, anak dari mendiang Vanessa Angel. Selamat sore, Pak Ansori. Ya, selamat sore, Mas. Pak Ansori, mungkin bisa dijelaskan kepada kami pada saat pertama kali terjadi kecelakaan, apa yang Bapak lihat pada saat itu, Pak? Iya, saya waktu itu berada tidak jauh dari TKP. Setelah saya dengar suara gantungan duer, terus tiba-tiba saya melihat sosok mobil putih terbang. Terus seketika itu saya lari di bawah terowongan jembatan tol itu. Karena kondisi saya waktu itu sakit, asam urat saya kambuh, Mas, waktu itu. Saya berusaha merangkak terus. Saya berusaha merangkak ke jalan tol. Nah, waktu di atas, saya langsung melihat mobil itu sudah balik arah. Dan saya mendekat. Waktu itu korban wanita yang disebut-sebut siapa itu? Vanessa Angel. Vanessa Angel itu sudah terkapar, Mas. Sudah terkapar. Terus setelah saya putar di samping mobilnya, itu ada sosok lelaki yang disebut sebagai suami Mbak Angel. Nah, itu kelihatan kepalanya sudah di bawah. Baik. Karena badannya terikat dengan sabuk pengaman. Nah, saat itu pula saya mengintip mobilnya, di dalam mobil itu masih ada seorang putri yang duduk di belakang. Nah, saya berusaha untuk membuka pintu samping, bahkan bagasi belakang itu saya buka. Tapi saya nggak bisa. Saya itu waktu itu panik. Terus saya berusaha untuk menombol depannya apa itu? Dekatnya supir itu, Mas. Dekatnya setir itu. Juga nggak bisa. Terus saya dihampiri oleh pengendara mobil yang lain. Sudah mas, nggak boleh dilanjutkan. Baik. Biar aparat tahu sendiri, biar aparat tahu dulu. Gitu. Pak Ansori, kalau kita lihat di videonya Pak Ansori menggendong Sky. Posisi pada saat itu Gala Sky ada di mana? Berjauhan dari mobil atau bagaimana? Iya, terus saya waktu itu ya sudah, kalau memang nggak boleh ditolong. Terus saya berusaha untuk turun. Karena kondisi kaki saya yang sakit itu, Mas. Asam urat saya dhuwur memangnya. Asam urat saya tinggi. Saya berusaha untuk turun. Tapi setelah saya berangkat turun, saya menghampiri mobil warna abu-abu atau apa itu, Mas? Apa hitam itu ya? Di situ saya terdengar tangisan bayi. Nah, saat itu saya mobil saya hampiri, ternyata ada bayi kecil itu. Spontanitas, rasa kemanusiaan saya tumbuh, langsung saya angkat masuk itu mobil. Waktu saya lihat, saya nggak wani lihat mandang matanya karena bercucuran darah. Gitu. Terus
saya gendong begitu saja. Terus saya lari berusaha untuk memberikan anak itu ke petugas. Seperti yang terlihat di video itu Mas ya. Saya pincang-pincang itu. Oke. Nah, setelah saya memberikan ke petugas, terus oleh petugas diberikan sama supirnya Mbak Angel itu. Nah, saya setelah itu saya menenangkan diri, baru saya turun Mas. Oke. Karena kondisi kaki saya yang nggak bisa saya empet. Pak Gitu Ansori. ceritanya gitu Mas. Ya, kalau kita lihat di video Bapak masuk ke sebuah mobil kalau tidak salah ya, mobil minibus warna abu-abu. Itu memang Gala pada saat itu dimasukkan ke mobil itu, lalu dilarikan ke rumah sakit atau bagaimana? Waktu itu Gala saya kasihkan ke Pak Polisi. Oh, langsung ke polisi, baik. Iya, waktu itu ada petugas masalah sudah datang petugasnya. Terus kalau sama Pak Polisi dikasihkan sama supirnya Mbak Vanessa gitu. Jadi bisa dikonfirmasi bahwa pada saat itu Gala posisinya terlempar dari mobil begitu Pak? Yang saya tahu Mas, saat itu Gala sudah ada di bangku depan mobil abu-abu itu. Oh, sudah berada di mobil lain begitu Pak ya? Iya, Sendirian sudah pada di saat mobil itu? lain. Bagaimana Mas? Sendirian Gala pada saat itu di depan? Sendirian, iya sendirian. Dengan kondisi dia menangis, terus saya dengar, begitu langsung saya angkat gitu Mas. Oke. Bapak kalau mungkin ingin berpesan mungkin kepada Gala, mungkin ia belum mengerti pada saat ini, mungkin suatu saat ia bisa menonton kembali begitu, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada Gala? Sebatas rasa kemanusiaan saya, mungkin karena hal yang tragis kayak gitu, tetap saya kangen Mas. Saya ingin suatu ketika saya berjumpa dengan anak itu. Baik. Cuma itu. Dan saya berterima kasih atas pujian seluruh warga netizen yang telah memuji-muji saya. Tapi itu cuma sebatas kemampuan saya Mas. Baik. Terima kasih Pak Ansori sudah berbagi cerita kepada kami. Semoga nanti keinginan Bapak mungkin bisa didengar oleh pihak keluarga dan bisa mengabulkannya kepada Bapak. Bertemu dengan Gala suatu saat. Selamat sore Pak Ansori. Selamat sore, selamat sore. Pemirsa, sejumlah warga masih terus berdatangan untuk memanjatkan doa untuk pasangan mendiang Vanessa Angel dan Febri Andriansyah. Nampak sejumlah karangan bunga dan warga juga terus memberikan doa untuk mendiang artis Vanessa Angel di Taman Pemakaman Islam Malaka, Jakarta Selatan. Sebagian besar yang berziarah ke makam Vanessa Angel ini selain ingin melihat langsung makam Vanessa, warga juga memanjatkan doa untuk Vanessa dan suaminya. Tak sedikit dari warga yang mengabadikan momen di makam Vanessa Angel dan Febri Andriansyah ini. Vanessa Angel dan suaminya, Febri Andriansyah, meninggal dunia usai mengalami kecelakaan tunggal di tol Jombang Mojokerto, kilometer 672 di Jawa Timur pada Kamis 4 November yang lalu.